Ada yang berapa satu orang dilunasin utangnya? Yang paling besar 17 miliar. 17 miliar satu orang. Minjem apa? Kita kasih solusi. Komandan, siap. Wah, beliau ini ngeri. Guys, total ngelunasin utang-utang orang berapa? Langsung saya tembak aja nih ya. Saya kemarin ke tempat beliau, teman-teman. Beliau tuh punya tanah 15 hektar. Dijadikan tempat wisata Arjuna Bootcamp. Yang insya Allah saya akan akuisisi atau seperti apa? Tapi sebelum itu ada lagi nih. Ada banyak orang yang Anda lunasin utang-utangnya. Nanti visi misinya apa? Kok sebaik itu sama orang? Ya giliran ditagih pasti orangnya juga malah lebih galak kan? Betul. Ada yang berapa satu orang dilunasin utangnya? Yang paling besar 17 miliar. 17 miliar satu orang. Minjem apa? Buat apa sih? Buat jalan-jalan ke Paris? Ya pada waktu itu dia membutuhkan bantuan. Kita dikit komandan. Membutuhkan bantuan untuk usahanya lah ya. Usahanya. Oke, terus ada lagi? Terus macam-macam lah ya. Nanti kita cari tahu teman-teman sebenarnya beliau ini siapa dan pantengin sampai akhir. Pastikan kenapa? Karena insya Allah kasih solusi nggak mungkin ngundang orang yang bukan sembarang orang. Alias gini, nggak mungkin ngundang orang yang asal-asalan maksudnya. Tapi pasti ini ada maksud dan tujuan nih. Orang ini berbahaya teman-teman. Nih clue-nya, beliau ini berbahaya. Ya dalam segi membantu orang ya sampai akhirnya ada juga permodalan ya. Iya. Buat teman-teman yang kesulitan butuh modal nih cocok nih. Yang mau beli motor ya punyalah satu unit usaha yang memang bisa menjadi koperasi buat teman-teman atau mungkin guru dibeliin motornya. Ya kan? Sebenarnya bukan unit usaha tapi ini yayasan ya. Jadi yayasan. Oke. Jadi bukan unit usaha. Memang kita membentuk satu yayasan di mana salah satu unitnya adalah untuk memberantas riba, gitu. Riba, nah itu. Tuh, saya tunjukin nih. Baju saya tuh untuk campaign memberantas riba tuh serius itu teman-teman. Lah, ya. Riba haram. Betul. Terus? Ya, untuk itu kita bentuk namanya Sahabat Qorib. Oke. Sahabat Qorib ini tujuannya untuk membantu umat Muslim dalam berusaha, kemudian memiliki sebuah barang, kebutuhan untuk transportasi seperti sepeda motor. Kalau di luar itu kan mereka dengan bunga yang tinggi, kasihan juga kan. Nah, dengan Sahabat Qorib kita nggak pakai itu, yang penting dia bisa memiliki dengan sistem mencicil. Oke, nanti deh kita bahas ya teman-teman ya, detail satu persatu ya. Tapi sebenarnya Anda siapa nih komandan? Saya adalah ada orang datang ke beliau nangis-nangis minjem uang ya 17 miliar dibayarin langsung kontan. Ada juga yang cerita sama saya juga langsung utangnya ya ini nggak ada apa-apanya ya tapi menurut saya misalnya besar gitu ya. Utang 1 miliar tiba-tiba beliau orangnya ada langsung. Tiba-tiba beliau langsung udah gue transfer ya. 1M masuk langsung. Anda ini sebenarnya siapa sih kan gitu kan? Satu orang 8 miliar ada. Ada. Total berapa komandan ngelunasin utang-utang orang? Ya, ada lah pokoknya. Dari tahun berapa? Sejak 2016 ya. Sampai sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Datang? Kalau datang nggak sebesar itulah ya. Datang berapa biasanya? Ya kecil-kecil lah. Berapa rata-rata? Ya, 500 apa? juta. 500 juta kan nggak kecil utang dong komandan. Kok Anda percaya aja segitunya semudah itu? Bukan, karena ketika kita posisi lagi sulit. Jujur aja sekarang saya lagi sulit nih ceritanya. Karena salah satu bidang usaha kita tutup ya. Oke. Ketika kita sedang posisi kurang baik, tiba-tiba ada datang orang menghampiri kita meminta tolong. Sejatinya itu dia dikirim oleh Allah, dikirim oleh Tuhan. Masya Allah. Nah kita ini mau diuji, berani nggak kita membantu? Dalam posisi sulit kita masih bisa nggak membantu orang? Kalau kita ada membantu orang mungkin ya wajar lah ya. Ini ujian. Seberapa besar kamu berani membela? Karena di ayat Quran juga ada kan. Siapa yang membela agamaku, aku akan bela di akhirat, di dunia dan akhirat itu. Nah itu yang menjadi pegangan kami. Ya. Sesuai kemampuan tentunya ya, sesuai kemampuan, bukan harus ngada-ngadain gitu. Tapi nyatanya balik nggak? Nah ini kendalanya manusianya ini. Yang 17 miliar udah balik?
Enggak, belum. Kenapa nggak ditagih? Sudah. Enggak, tapi gini, saya sebenarnya tidak pernah menagih. Tidak pernah menagih karena di dalam agama Islam kan kalau sudah jatuh tempo kita menagih itu jadi dosa. Nah ini tapi kok nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Udah cek sosial medianya belum? Udah. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu lah. Lo enggak cuma nanya doang. Hidupnya mewah nggak di sosial media? Yang saya bingung adalah ketika saya udah berhasil, maksud saya gantilah bantu saya dengan cukup mengembalikan uang itu gitu loh. Tapi tidak dilakukan. Sisanya yang 8M juga belum lunas. Sama. Sekarang komandan lagi jatuh susah, tapi Susah sih enggak lah ya. Artinya susahnya Anda entar dulu nih. Susahnya Anda kayaknya saya nih, jangan-jangan nih, ha? Enggak lah. Susahnya Anda gimana dulu nih? Karena kan begini, Bang Dery, di belakang kita ini ada 6.000 hafiz seluruh Indonesia yang harus kita pikirkan. Di mana di dalam di situ ada para hafiz yang papa, ya, yang artinya dia itu sudah tidak bisa bekerja, hanya bisa mengajar ngaji di kampung-kampung, di musola. Nah, tentunya kan hidup dari mana, gitu. Ya tentunya. Nah makanya saya akan sedikit bercerita tentang ada yayasan ini. Saya membentuk yayasan dari yayasan namanya MPM 1311. Ini intinya kita mengayomi para hafiz di seluruh Indonesia. Masya Allah, jazakallah khair. Gitu. Wajib. Oke lah, kita bahas dari awal ya komandan. Iya. Jadi Anda nih gimana sih punya harta yang luar biasa, titipan Allah ya. Semua karena Allah, pasti karena Allah, cuma mau ngambil pelajaran sehingga teman-teman kita yang mungkin di luar sana yang lagi mencari rezeki, lagi bangun usaha, ya ada insight lah. Oh ternyata gini loh cara mendapatkan cuan dengan cara yang halal gitu ya. Sampai punya tanah 15 hektar. Ya kan, kita main kemarin ATV dan seterusnya. Kalau teman-teman ngeliat story saya, ini di tempat beliau saya mainnya. Punya yayasan itu. Oh Masya Allah. Beliau Masya Allah ya. Gimana awalnya bisnis apa? Dan ya intinya saya awal itu dimulai dari kaum profesional aja, bekerja ikut perusahaan, kemudian sembari itu kita menggali ilmu. Intinya saya berbisnis di trading lah. apa tuh trading apa? Aku boleh tahu. ya trading lah. Oke, jual beli lah ya. Jual beli ya. Jual beli. Terus? Sampai satu ketika saya ketemu dengan saya belajar memperdalam Quran. Memperdalam Quran, kemudian dikenalkan salah satu syekh lah ya, salah satu syekh. Kemudian dia melihat saya mungkin percaya, amanah mungkin bagi dia. Dia memberikan amanah kepada saya, kalau bisa kamu berbuat baik dengan banyak membantu orang, saya akan support sekian. Oh, gitu. Dari salah satu syekh itu. Ya, sekian tuh maksudnya menitipkan uangnya ke komandan? Betul. Nah, ini kan saya takut jadi fitnah. Maka saya bentuk juga yayasan, di mana bisa dilihatkan yayasan ini kiprahnya seperti apa. Oh, oke. Dan yang uang-uang yang lainnya, harta-harta yang lainnya itu memang dari pure bisnis usaha gitu ya? Ya, jadi yayasan yang kita miliki ini tidak pernah meminta. Masya Allah. Tapi kalau ada orang datang memberikan sumbangan, kita terima, kita nggak menolak. Tapi nggak pernah saya menginstruksikan seluruh jajaran yayasan untuk mengkampen, ayo donasi nggak pernah. Karena itu memang Rasul nggak mengajarkan kita meminta-minta. Minta-minta, Masya Allah. Iya betul. Jadi dari mana? Ya dari hasil usaha saya. Cuma kan agak kempes juga kali ya kalau yayasan dari usaha terus, tapi dari usaha, maksudnya ini yayasan, terus hidupnya dari usaha kita. Usaha kita kan sementara mungkin naik turun kan. Betul. Agak lemes juga gitu maksudnya kantong kan. Iya. Tapi ya buktinya cukup aja gitu. Maksud posisi kita kurang bagus juga, artinya menghidupi para hafiz yang di tersebar di Indonesia ya masih bisa gitu. Masya Allah. Ya, itu. Boleh tahu nggak kenapa saya manggil Anda komandan? Boleh tahu nggak yang lainnya juga manggil Anda komandan? Sebenarnya Anda tuh gatal mulut ini berbicara ya. Jadi gimana sejarahnya? Ya sejarahnya itu begini. Pada tahun 1947. Sejarah. Ngeri ya.
Enggak, jadi kami dibesarkan di keluarga militer, tentara. Oke. Kami 5 bersaudara juga semuanya abdi negara. Ya, rata-rata abdi negara semua. Dan saya pernah ditempatkan di sebuah company untuk membina kedisiplinan. Galak ceritanya saya nih. Membina kedisiplinan galak. Akhirnya pada manggil komandan terus sampai sekarang. Masya Allah. Security berarti. Ya, security. Itu tentang security system. Ya, Semua, termasuk HR-nya ya. Oh, HR semua. Ya, Perusahaan swasta. company swasta. Oh, hanya itu masukannya, pemasukan hariannya. Oh, Apa enggak. ada di luar itu? Ada di luar itu. Saya juga usaha lah ya. Oh iya. Wah, bahaya juga ini. Loh, saya kan pengennya kan keluar dari mulut Anda. Saya cuma nanya. Iya. Maksudnya kan nggak mungkin saya tahu secara off air kan saya ngomong di sini. Meskipun gatel gitu pengen nyebut usaha Anda, tapi halal loh, usahanya halal. Cuma beliau tuh low profile orangnya. Dari tadi tuh kalau teman-teman melihat mata saya tuh agak berkode-kode gitu kan. Itu ternyata usaha dia luar biasa. Cuma katanya udahlah. Maksudnya tawadhu beliau, Masya Allah gitu ya. Kalau saya sebut usahanya sih saya rasa teman-teman juga tahu gitu ya. Siapa orang ini di balik usaha itu. Aduh. Ngeri. Oke lah. Untuk maslahat nggak kita bahas ya. Oke. Sampai akhirnya kan orang berdatangan ya. Percaya, dibantu dan lain sebagainya. Apakah memang ada screening khusus? Lebih khususnya adalah membantu orang dengan melunasi utang-utangnya dan lain sebagainya. Kelihatan bahwa orang ini kayaknya pantas, orang ini nggak ada juga yang ditolak dong? Enggak. Kepada waktu itu enggak. Wah, Pada waktu itu enggak ya. Jadi memang misi kita untuk membantu kaum muslimin yang sedang susah. Kalau dia bohong? Nah itu urusan dia dengan yang di atas gitu. Ya sebagaimana firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan dapat baik juga gitu dah. Ya kita sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan itu. Terbukti yang satu yayasan kita untuk membantu ini akhirnya nggak bisa berputar seperti dulu karena kemarin ini uangnya sudah keluar untuk membantu saudara-saudara muslim, tapi nggak ada yang balik, ada yang ngilang selamat tinggal, ada yang PPG, tahu nggak bang? PPG apa? Pura-pura gila. Mana utang boleh nggak? Udah jatuh tempo nih. Gitu apa gimana? Pura-pura gilanya secara literally apa? Ya pura-pura lupa. Oh, pura-pura lupa. Bukan begini, saya memang sengaja memberikan arahan kepada yayasan untuk tidak menagih dulu karena sudah jatuh tempo itu. Kalau kita menagih itu jatuhnya kan dosa. Dosanya gimana? Lo enggak dong, kan itu hak kita. Dia tapi jadi dosa bagi dia. Iya, bagi. Ya Allah. Bagi masih begitu aja masih mikirin. Udah begitu aja masih mikirin dosa seseorang loh. Masya Allah komandan nih. Kan kita harus meringankan dulu kan, Iya. Tapi ini diringani ya. Lama-lama kok PPG ya. Pura-pura gila ya. Iya. Sama sekali, tapi ada dong yang balik dong. Oh ada. Justru malah yang orang-orang yang biasa-biasa seperti ASN itu dia komit. Ya. Sebenarnya gini kali, komandan. Maksudnya ya semua orang juga siapa sih yang nggak pernah berhutang gitu ya. Ya meskipun jujur saya pribadi pun ada utang nih misalnya. Kalau memang ternyata belum bisa bayar, ya mungkin ada reason-reason tertentu. Saya bukan belain orang ini ya komandan ya, tapi biar diskusinya dua arah nih. Mungkin memang dia lagi nggak ada duitnya kali komandan. Mohon dimaklumi lah, beri dia uzur. Siapa tahu memang usaha-usahanya memang lagi terhambat, ya kan? Saya pun pernah utang sama orang, udah lewat jatuh tempo, nggak bisa bayar karena memang gimana gitu usahanya lagi terhambat. Di sosial media, sosial media tuh bisa dibilang oke, ada beberapa yang menjadi benchmark atau tolak ukur bahwa nih orang tuh kelihatannya begini atau begini gitu ya. Tapi memang ada kalanya mungkin gara-gara dia begini, ya untuk nyenengin diri sendiri atau mungkin ada udang di balik batu dalam arti positif. Contoh, mungkin biar kelihatannya misalnya dia hidup-hidupnya mewah gitu. Tapi siapa tahu itu bentuk upaya dia untuk bangun personal branding yang ujung-ujungnya dia mau menggolkan proyek tertentu gitu loh. Tapi yang sejauh ini yang kita lihat datang dengan memohon karena usahanya jatuh, kemudian kita support, yayasan support,
Dan kita lihat perkembangan, kita kan tim kan, kita bisa ngelihat. Oh, jadi uang itu bagaimana dipinjam untuk muter cash flow lagi perusahaannya. Betul. Bukan investasi tapi akadnya. Bukan. Oh, pinjam. Iya. Oke, terus akhirnya kelihatan maju tahunnya usahanya. Dan kita bisa tahu kan, Tahunnya maju dari mana? loh, Emang ngaudit? bukan ngaudit, tapi kan dari kita punya tim lah. Oke. Kita punya tim bagaimana jalur keuangan segala macam. Ya ini udah maju. Udah maju. Kita tanya kewajibannya. Kewajibannya mana? Kita nggak pakai bunga, nggak ada apa-apa loh. Pokoknya bayar segitu ya segitu. Oke. Alasannya, wah ini kita mundur nih, pembayaran ini mundur. Kemudian dicek lagi oleh tim, tiba-tiba muncul di Paris bersama istrinya. Mungkin endorse kali, komandan. Mungkin dia diberangkatinnya gratis, jadi bukan pakai duit dia sendiri. Iya. Bener nggak? Tapi sambil bawa Louis Vuitton gitu. Itu. Oh, oke. Iya juga sih ya. Ya. Iya. Sebenarnya dulu kita dirikan memang untuk memberantas riba, supaya kaum muslimin ini tidak sedikit-sedikit riba. Oh, gitu Masya deh. Allah. Tapi karena nggak bisa muter uangnya, artinya uangnya yang sudah kita berikan kepada kaum muslimin yang sedang kesusahan, terbebas riba, tapi nggak balik, balik itu. Oh, itu tuh ya memang. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita ini ada diambil pelajaran ya buat Anda yang ya mungkin ini nasihat buat saya pribadi atau mungkin yang nonton gitu kan. Ketika punya utang, ya memang ada uzur di situ, namun kita lihat kalau memang ternyata keuzuran itu taunya malah ditunggangi dan dimanfaati dengan hal-hal yang negatif, ya mungkin Anda pikir-pikir lagi tuh. Ya kan, maksudnya kan beliau kurang beri uzur apa gitu loh. Ya kan? Tapi awalnya sempet ya maksudnya husnuzon nih bahwa dia nggak bisa bayar, mungkin lagi susah apa segala macam ya. Iya. Tapi keukur nyatanya kelihatan dari mungkin usahanya apa mungkin bisnisnya taunya jalan dan lain sebagainya, yang harusnya memang uang itu harus kembali. Sebenarnya mungkin kalau di dunia beliau sih ya udahlah ya gitu ya, misalnya ikhlasin aja, tapi kan bahayanya ketika di akhirat bisa jadi orang itu bangkrut kan. Betul. Kesedot semua amal kebaikannya gitu. Itulah. Itu yang jadi persoalan. Terus sampai akhirnya gimana tuh saking baiknya Komandan Arjuna ini nih. Sebelum nanti kita bahas mengenai ada Arjuna Bootcamp yang ada di Bogor tuh ya, dan lain sebagainya, itu gimana cara proses pembangunannya, terus bisnis modelnya seperti apa gitu ya. Tapi ada yang perlu digarisbawahin adalah artinya dulu hidupnya berarti benar-benar sangat berkecukupan ya. Foya-foya dan lain sebagainya. Siapa itu? Dalam arti positif, Komandan dong. Waduh, Anda dong. enggak. Huh? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi saya hidup seperti biasa aja. Bahkan saya tinggal juga di rumah yang biasa. Bisa dicek, saya tinggal di Bekasi. Saya di tempat tinggal rumah biasa. Maksudnya biasa ukuran siapa nih? Ya masyarakat dong. Biasa. Tingkat berapa tuh? Wah, enggak. Luasnya berapa? Biasa. Oh, enggak, biasa. Jadi sama sekali enggak mempengaruhi tingkat kehidupan atau gaya lifestyle enggak. Tapi pernah sekali. dalam waktu 1 hari rekor keluar uang yang luar biasa, tapi ternyata kalau dipikir-pikir uang ini nggak pantas untuk keluar. Misalnya angka 4 miliar gitu. Dalam waktu sehari lenyap gitu. Iya. Kok ketawa sih? Kok ketawa sih? Ada apa sih? Lah kan saya cuma angkanya mirip ya. Udah deh, saya ralat deh. Iya. Ya, saya ralat ya mungkin 3,9 miliar. Enggak, saya cuma nanya, Anda nggak pernah hari kayak nyesal gitu? Kalau saya kan keluar duit sekarang cepret misalnya, terus tiba-tiba ngapain gua keluar duit 5 juta dalam waktu semalam ya? Misal gitu. Iya. Pernah? Rekor berapa? Pernah. Tapi itu semua untuk kebaikan. Artinya kita ambil positifnya lah. Ini untuk kebaikan aja. Gimana ceritanya? Jadi suatu ketika, agak deg-degan saya ceritain. Nggak apa-apa kalau memang ternyata ini nggak perlu diceritain, nggak apa-apa. Iya. Buat ambil pelajaran aja. Ya intinya kalau kita memutuskan sesuatu harus dipikir lah. Oke. Harus dipikir lah. Ketika kita sudah mengatakan itu tanpa dipikir, ya jadinya begitulah. Fatal. Oh, apa kasusnya waktu itu kalau boleh tahu? Ya begitulah.
Aduh deg-degan nih. Jadi di sini banyak kerahasiaan ya ternyata ya. Cukup kita berdua yang tahu ya. Oh gitu. Berarti nggak perlu dijelaskan ya. Anda lihat mata saya ini ada kode-kode tertentu nih. Perlu dipancing apa enggak nih? Aduh. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Pernah tuh semalam tuh keluar tuh ya. Pernah. 4 miliar tuh ya. 4M. 4M. Tapi malah justru katanya ngeluarin 4 miliar buat hal-hal yang memang dirasa ngapain gue kayak begini ya. Tapi malah ada kelegaan di situ ya. Betul. Malah ngeluarin duit malah lega ya. Lega sekali. Kini aku merdeka. Buat apa sih itu kalau boleh tahu? Ya pokoknya demi kemaslahatan. Aduh. Bahaya ya. Ya, bahaya. Ya udah oke lah, mungkin kalau mau itu konfidensial kan. Iya. Karena saking leganya nih, bat. Jadi apa 4 miliar sih dalam bentuk apa sih? Mobil, rumah gitu ya? Ya uang berbentuk uang. Oh Masya Allah. Ya cuma memang dari cerita tadi adalah mengantarkan kita kepada pelajaran yang perlu dipetik adalah ternyata banyak orang-orang kaya di luaran sana. Ya mungkin di sini ya izin ya komandan ya. Yaitu mungkin salah satunya Komandan Arjuna ini bisa dibilang ada orang yang kaya tapi nggak bermanfaat, ada juga kaya tapi bermanfaat buat orang. Nah kalau saya rasa sih mungkin ada di sisi kedua. Ini karena ini ucapan dari saya ya. Mungkin itu adalah bagian sebenarnya mungkin kurang nyaman dari komandan, tapi ya saya harus utarakan untuk mengambil pelajaran buat kita semua. Yaitu apa? Ternyata nggak cuma sekedar bantu, harta kita milikin simpan tapi mungkin bermanfaat yang lainnya, tapi nyatanya akhirnya ada beberapa yayasan yang dibikin ya. Ada tadi sahabat Qorib ini yang untuk dibantu agar orang pengen punya motor ya tanpa riba cicilannya, modal usaha dan lain sebagainya. Meskipun modal usaha berarti ada juga yang nggak balik ya. Banyak. Anda juga gitu sih. Maksudnya kalau ada kemudahan syariah dan lain sebagainya gitu kan, coba dipikir gitu loh. Maksudnya kan modal usaha rata-rata berapa pinjamnya? Ya, jadi kita bagi menjadi 2 kelompok. Jadi untuk kelompok masyarakat menengah sama yang atas. Yang atas berapa maksimal? Plafon ya? Ya dulu 10 miliar. Iya. Itu lihat nggak surat-suratnya, usahanya apa? Usahanya, ada semua. pastilah kita punya tim. Oh pastilah ya, nggak segampang itu juga dong. Ya. Bukan investasi ya akadnya, ini harus difahamin ya. Bukan. Pinjam aja ya. Kita membantu ya. Oke, dengan tempo waktu berapa kalau 10 miliar balikinnya? Ada yang 5 tahun, ada bermacam-macam variasi sesuai dengan akad di awal. Oh, oke. Sama yang Gitu. bawah? Yang bawah dari 100 juta ke bawah. Maksudnya 10 sampai 100 juta. Itu biasanya saudara-saudara kita tukang bakso, kemudian tukang kerupuk ya. UMKM lah, UMKM. Sama motor beda lagi tuh program. Beda lagi, itu program kepemilikan barang. Sahabat Qorib juga. Sahabat Qorib ya. Sekarang yang lagi aktif motor ya. Iya. Gimana cara, boleh tahu nggak hitungan keuntungannya seperti apa ketika sahabat Qorib membantu buat teman-teman kita nih yang pengen punya motor gitu? Mungkin kalau keuntungan kita nggak ada keuntungannya, sama sekali nggak ada keuntungannya. Lah masa ngambil motor kan boleh, kan bukan riba. Iya. Kalau memang oke ini ada motor, saya beli dulu ya. Bukan pakai wakalah ya, bukan pakai dia misalnya dalam arti wakil tapi orangnya nggak di situ, akhirnya ujung-ujungnya mungkin belum milik tapi dijadiin keuntungan, akhirnya jadinya bunga atau riba kan. Ya. Tapi kan memang kita beli dulu motornya. Tapi gini Bang Dery, saya mesti cerita nih. Ini ada nih kasus nih dan banyak. Dia beli motor karena kita nggak nahan apa-apa kan, kita percaya, gitu kan. Lo BPKB? Nggak pakai kita tahan. Lah gimana sih? Sepercaya itu sama orang? Iyalah, tapi kan tapi kita punya tim gitu. Oke, terus? Jadi motor ini yang banyak. Motor sudah dibelikan ya dengan alasannya untuk dipakai kerja, untuk berusaha ya. Baru jalan 4 bulan, 5 bulan motornya dijual. Allahu Akbar. Jadi itu banyak terjadi. BPKB-nya dipegang dia? Iya. Lah kenapa nggak ditahan? Kan kita nggak tahu orang dan bisa jadi orang memang ketemu oknum yang taunya BPKB di tangan, STNK di tangan. Jual lah apa kata setan kan jadinya kan dibisikin. Iya. Ya Allah. Itu yang terjadi. Waduh. Terus sekarang programnya masih berjalan dengan tanpa BPKB ditahan juga? Enggak, kita sudah ada perubahan. Lah iya loh. Ada perubahan kita tahan. Terus apa lagi persyaratannya? B checking? Ya itu juga ya. Itu aja. Ya memang harus ada begitu kan syarat nggak masalah. Betul. Cuma validasi kan? Nggak, sekarang ini yang berlaku hanya untuk ke ASN. Saat ini kita berlaku hanya untuk ASN. Membantu program atau motor buat ASN. Iya. Untuk
Kepemilikan motor. Enggak, maksudnya buat kerja apa segala macam. Ya kan mesti anaknya mungkin mau sekolah, butuh kaki atau apa. ASN, kenapa ASN fokusnya? Saat ini. Iya, maksudnya apa alasannya? Ya positif, coba maksudnya kenapa harus ASN? Banyak dari saudara-saudara ASN ini memang butuh. Apalagi membantu program pemerintah ya. Iya. Ketika ASN optimal dalam bekerja, karirnya bagus apa segala macam, otomatis program-program pemerintah juga tersalurkan dan jalan gitu ya. Betul. Karena kan mereka kan kaki tangannya pemerintah tuh. Betul. Masya Allah. Saya suka ya kalau support program pemerintah. Pemerintah yang sekarang kan? Iya. Kok ketawa? Iya. Kenapa sih? Iya, betul. Iya kan, siapapun pemerintahan yang berkuasa kan kita harus support programnya Iya. gitu, Masya Allah kan. Iya. Untuk tahun depan, pemerintah yang sekarang juga disupport. Support. Support, Masya Allah. Dari. Kenapa sih kok? Boleh cerita dikit nggak, sahabat Korep ini? Gimana tuh programnya, atau mungkin kita nanti ada lagi Majelis Peduli Masyarakat. Ya, Nah, sebenarnya. mungkin diceritain, boleh, terserah mau dari mana dulu dan visi misinya apa. Ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang tergerak hatinya ingin bergabung menjadi donatur atau muhsinin, kita nggak tahu kan? Iya. Oke, Masya Allah, gimana? Jadi kembali lagi tadi saya awal dari belajar Quran, kemudian sampai tamat lah. Terus terdorong untuk membantu orang, kemudian ada orang menitipkan uang. Ini daripada fitnah, ya saya dirikan yayasan. Bikin yayasan namanya Yayasan Majelis Peduli Masyarakat, di mana memiliki visi menjadi lembaga pembantu hafiz Quran yang mengedepankan kepedulian sosial. Masya Itu Allah. ada di visi kita. Kemudian misinya salah satunya adalah mensejahterakan para penghafal Quran itu sendiri. Caranya gimana menjalankan misinya? Menjalankan misi itu kan buat menopang visinya kan? Iya, betul. Ini salah satu misinya, misinya ada 4. Salah satunya itu bagaimana cara menopangnya? Ya kita memperhatikan, mengayomi para hafiz-hafiz. Ternyata di Indonesia ini sebagai negara Islam terbesar di dunia, itu banyak sekali para penghafal Quran. Bahkan kita punya program mengumrohkan, ya 1 tahun itu kita mengumrohkan rata-rata 600 sampai 700-an ya. Masya Allah. Para hafiz Quran. Itu ada 3 bersaudara di pedalaman sana, pedalaman Sumatera. Mereka bahasa Indonesia juga terbata-bata, tapi ternyata hafiz Quran. Ajib. Ya, di pedalaman. Siapa yang nggak memperhatikan? Siapa yang bisa memperhatikan mereka? Mereka ada di pedalaman. Oh, biasanya nggak kesentuh tuh. Nggak kesentuh. Itu. Kemudian saya datang ke lokasi, mengajak bicara dia dengan ahli bahasa ya. Dia bilang, apakah mungkin saya bisa ke Tanah Suci? Saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Besok berangkat. 3 bersaudara. Masya Allah. Itu. Ikhtiarnya dia apa? Dia mengajar ngaji. Ngajar ngaji di musola. Mengajar ngaji di musola. Untuk menggapai ridho Allah, akhirnya ada orang baik lah, perantaranya lah bisa dibilang ya. Iya. Akhirnya berangkat. Makanya tagline kita kan raih ridho ilahi kan. iya, Tagline-nya Majelis Peduli Masyarakat. Nah, di samping itu kita juga punya program-program reguler yang harian, yaitu berbagi setiap hari. Ada namanya AAC, ya Everyday is Charity. Itu kita berbagi, kadang sembako, kemudian kadang fresh money, tergantung ya. Gantung. Dan itu kita lakukan setiap hari. Kemudian ada AEBF, Everyday is Breakfast Free. Perhatian kita adalah kaum muslimin yang ingin berangkat kerja. Ya, memberi yang nggak sempat sarapan di rumah, ya kan? Atau mungkin anak kos, ya kan? Kita beri. Atau mungkin dia tukang gojek, tukang beca kalau di daerah kan, di cabang-cabang melakukan itu. Cabang-cabang kita melakukan itu, ABF, Everyday Breakfast Free. Kemudian ada namanya Sabar Pungli. Sabar Pungli. Sahabat berkah tanpa pungutan. Linya apa linya? Pungutan liar. Pungutan liar. Oh. Jadi kita itu sasarannya adalah saudara-saudara kita yang berangkat bekerja, belum sempat sarapan, kita kasih. Daily itu, setiap hari itu kita lakukan. Nah, ini program-program yang untuk kepedulian sosial. Kemudian untuk program regulernya tahunan kita selalu mengadakan MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran, itu kita adakan setiap tahun. Menggali hafiz-hafiz baru. Menggali hafiz-hafiz baru gitu. Masya Allah. Nah, inilah bukti konkret ya. Semoga Allah jaga beliau ya, teman-teman ya.
Dalam artian orang kaya atau yang uangnya kebermanfaatan untuk bermanfaat orang, bantu orang. Amin. Semoga Allah selalu angkat derajatnya Komandan Arjuna ini. Ya Allah mudahkan orang-orang yang hutang sama beliau untuk buru-buru dilunasi. Kita doain sama-sama lah. Kenapa? Karena gini teman-teman, di saat beliau di atas, izin Komandan ini kan dari saya sih, mudah-mudahan ini juga Allah jauhkan dari sifat ria gitu ya. Tapi dalam artian saya mau bahasnya gini untuk ambil pelajarannya. Ketika beliau di atas saja royal banget gitu ya. Sorry, dibalik deh kalimatnya. Ketika beliau ada di bawah, sekarang bisa jadi kan tadi Anda bilang kan lagi menurun gitu misalnya, ya kan? Biasa Karena dalam memang kehidupan ini. ya oke, ya Kalau kan. di dalam film G13PKI, biasa itu Harto. Masih ingat pasti kan? Masih dong. Masih. Mau ada kan penyebutan ke Jenderal Ahmad Yani ini, Mas? Oh iya, Mas. Lagi pakai piyama gitu mau dibahas. Jadi ya apa ya? Maksudnya mau di bawah aja beliau tetap ada membantu. Nah, coba dong. Terutama buat yang tadi ya, misalnya ada yang uang-uang dan lain sebagainya itu berkeliaran, ketika beliau juga bisa hidup cash flow-nya kembali, akhirnya kan lebih banyak bermanfaatan ke orang-orang yang lain sekitar. Izin Komandan, tadi saya ngobrol sama beliau mengenai di off air, ternyata program yang di Sahabat Qorib ini, bayangin teman-teman ya, gara-gara orang yang tadi minjem uang buat permodalan ya, maksudnya buat buat Anda modalin dia, buat usaha dan lain sebagainya. Saat ini kan mungkin, ya maaf ya saya buka ya, ditutup dulu kan. Iya. Karena mungkin lagi berat kondisinya. Betul. Nah, kenapa? Karena cash flow-nya keganggu. Karena apa? Karena uang-uang beliau tuh masih piutang-piutang di luaran sana gitu loh. Iya. Nah, artinya beliau curhat tadi di off air bahwa sekarang kita fokus di motor dulu aja ya. Mobil gimana Komandan? Ketawa beliau. Ya fokus motor lah. Oh, saya langsung nilai itu. Oke, yang tadinya modalin usaha, mobil dan lain sebagainya, sampai akhirnya kehambat. Jadi bisa motor. Bayangkan ketika mungkin piutang, mungkin orang-orang di luar sana ya, mungkin apapun itu yang sifatnya menzolimi beliau, dalam arti memang setelah lepas dari uzur ya. Kalau memang beliau berikan uzur beda cerita tuh. Mungkin memang orang itu belum bisa bayar, belum mampu dan lain sebagainya. Tapi udah di luar nalar deh, di luar batas deh. Ya coba pikir lagi deh. Artinya padahal niatnya kan membantu yang lainnya juga gitu lah. Anda bisa dapat pahala juga loh, meringankan tugasnya loh. Justru kan Anda juga harusnya sebenarnya bayar juga sih, ada kewajiban juga sih. Ya, kayak gitu ya. Coba kita lihat dong Majelis Peduli Masyarakat sama Sahabat Qorib. Ini bukan partai kan? No, tidak. Kok kayaknya ngarahnya Tidak. kayak organisasi. Bukan. Bukan, ini kok ada majelisnya. Saya pernah ditanya seorang di atas itu, kamu niat bikin partai? Saya mengatakan, saya bukan orang bodoh. Kalau saya bikin partai, pasti saya menang. Kok gitu? Karena banyak orang susah di negara ini. Tapi saya bukan orang bodoh. Nama partai kok partai Majelis Peduli Masyarakat, mana mungkin. Aduh. Majelisnya ya? Iya. Kayaknya enggak ada. Nama partai kan Indonesia Jaya apa gitu iya. kan. Ada majelis. Ya. Kayaknya guyup banget ya. Betul. Iya. Silakan dilihat, dan saya di yayasan kami tidak ada bendera Panji. Enggak ada. Saya larang. Itu tuh salah satu tanda bahwa itu sebuah partai. Jadi kita nggak pakai bendera, nggak pakai apa, ada cuma lambang aja. Kamu tuh kan ngumpulin orang, ujung-ujungnya banyak juga loh, taunya ujung-ujungnya Hizbi. Mulut ini nggak bisa ditahan ya. Taunya bikin partai gitu loh. Intinya begini Bang Dery, kalau saya bikin partai pasti saya menang. Ya benar. Disentuhnya soalnya masyarakat bawah tuh gerak banget tuh kalau digali emosional dan psikologisnya ya. Tapi apa itu? Sebuah partai tidak. Memang niat kita adalah untuk masyarakat, untuk para hafiz. Dari visinya udah jelas, ingin menjadi lembaga membentuk hafiz Quran yang mengedepankan kepedulian sosial. Wah, Masya Allah. Itu. Waktu itu siapa yang nanya by the way? Ini mau jadi partai ya? Siapa? Adalah. Ada. Kok kayak takut banget bersaing sama Anda ya? Enggak. Mungkin kita ganti topik aja. Gue tahu lagi orangnya. Banyak saya ngobrol sama beliau di Bogor ya, tapi banyak yang saya simpan nih. Aduh, gatal banget mulutnya. Ya itu. Hafiznya ada berapa di Majelis Peduli Masyarakat ini? Jadi alhamdulillah tercatat dari 2016 sampai saat ini total 6.000. Di mana hafiz-hafiznya ini ada yang membanggakan sekali. Salah satu hafiz kita ini juara dunia. Oh ya? Iya, juara dunia kemarin diadakan di Dubai.
Oh ya, biasanya itu kalau pengadaan-pengadaan kompetisi Quran dan lain sebagainya Dubai itu. Dubai. Ya, Kita nomor 1. Oh ya? Ya, hafiz kita. Ingat nggak siapa namanya? Ustadz Fatwa Hadi. Masya Allah, hafizahullah ta'ala, hafizahullah. Iya. Masya Allah. Juara 1. Hafiz kita itu. Mengalahkan beberapa negara tuh. Di situ juara 2-nya siapa? Kalau nggak salah juara 2 Saudi. Saudi juara Kalau 2 nggak ya. salah, iya. Juara 3-nya? Saya lupa saya. Saudi aja yang bisa dibilang mungkin bahasa Arab juga kan dia turunnya. Iya, Tapi iya. kita bisa unggulkan di situ ya. Iya, Bukan iya, iya. dalam arti kesombongan di sini, tapi prestasi yang harus kita apresiasi gitu. Iya. Mantap. Ustadz, Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Luar biasa, salam buat keluarga Ustadz ya. Sekarang di Libya. Oh di Libya? Sekarang di Libya. Libya. Oh, Masya Allah. Mewakili Indonesia lagi, dapat undangan Wih. untuk kejuaraan Quran lagi. Masya Allah, Libya. Waktu itu kenapa meninggalnya Muammar Gaddafi ya? Ya itu memang kejahatan. Di bahaya Bang Dery. Apa sih propaganda? Enggak lah, enggak. Oh iya, Masya Allah. Oke. Jadi mau tahu alasannya itu? Enggak usah. Jadi ngomongin geopolitik nih, enggak usah. Podcast ini udah dalam negeri aja udah. Iya. Bahaya nih Bang nih. Saya yang mancing, saya yang takut nih. Hafiznya berapa? Hafiznya berapa? 6.000 itu yang wanita kurang lebih 4.000-an. 3.500, separuh-separuh lah, hampir separuh-separuh. Tapi lebih banyak wanita sih, 3.500-an. Umurnya berapaan tuh? Mulai dari umur 15 sampai yang paling tua umur 75. Hah? Oh, jadi yang lansia itu pun bisa belajar di MPM ini? Bukan belajar ya, memang dia udah hafiz dulu. Oh iya paham, Seperti tapi itu. maksudnya kan kegiatannya kan pasti ada Ya, aktivitas dong. ada, Kan ada murojaah misalnya. Ya kan untuk latihan lagi, ngasah kan kalau hafalan itu kan harus selalu Betul. diasah terus kan. Betul. Yang bahaya kan kalau misalnya kena musik apa segala macam kan bisa Ngeliat yang lewat itu. oh aduh, iya juga ya. Bahaya tuh. Ya. Iya. Oh, ternyata oke, dan membuka buat umum juga nggak kalau teman-teman pengen Umum apa belajar bisa nggak di sana untuk ngafal Quran? bisa belajar. Oh, jadi bisa. kayak ada mondok kayak gitu ya? Tahfiz gitu? Ada tahfiz ya, ada. Jadi kita alhamdulillah di seluruh Indonesia rumah tahfiz kita dulu 35. Sekarang kita kurangin tinggal 30. Kenapa yang 5 ini disfungsi lah ya, artinya kurang maksimal. Sekarang tinggal 30 rumah tahfiz. Di mana aja tuh? Tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Oh, Masya Allah. Buka di websitenya mpm1311.com. 1311 itu apa? Ya, 13:11 itu saya ambil dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubahnya. Ya itu tuh. Makanya kan banyak kita lihat sekarang nih, dalam negeri maupun luar negeri ya, bencana di mana-mana ya. Betul. Ya istilahnya kiamat kecil lah. Betul. Waduh, itu kan gara-gara mungkin kaum itu yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dan seterusnya. Ya. Nah itu tuh yang memang harus kita pedulikan bersama, bahwa mereka-mereka itu banyak juga yang bablas. Ya. Makanya gunanya MPM ini teman-teman, yuk bareng-bareng nih. Apalagi mungkin kalau musinin atau calon donatur di luar sana yang mau support dengan program ini, gara-gara mereka tahu bahwa ini adalah investasi nggak pernah rugi dan nggak pernah gagal, bisa dong. Caranya gimana? Silakan. Langsung aja hubungi di website, ada kontak asnya. Oh di situ ya? Iya. Loh, saya pikir ada kayak satu fitur donasi here gitu. Oh, enggak. Oh nggak ada begitu? Enggak ada. Lah terus gimana cara ngeklaimnya? Ya tinggal kontak aja. Oh, saya mau donasi gitu. Ya saya mau donasi nanti seperti apa. Silakan. Lo kenapa nggak dibuka aja cara donasi? Karena memang saya memang dari awal membentuk ini nggak pernah mengemis, artinya meminta gitu. Jadi kalau ada yang mau datang memberikan silakan. Kalau nggak ada ya sudah. Gitu. Masya Allah. Ya, soalnya kan bukannya saya mau minta-minta juga sih ke Ya, teman-teman. Mungkin ini adalah kesadaran dalam artian. Ya satu, ayo dong kita bantu dong. Kan kasihan juga nih kan. MPM ini kan, ya tadi kita tahu bersama ya, kalau dengerin ceritanya ya. Pondasinya kan dari bisnis Anda gitu kan. Nah, tapi mau sampai kapan kalau begitu terus kan? Ini boleh lihat foto-fotonya nggak? Boleh. Hafiz-hafiznya di mana sih? Coba dong lihat dong. Di mana cara lihatnya fotonya? Coba di activity kali ya. Activity coba. Di Atas. activity. Ini. Masya Allah. Ya. Sahabat Qorib juga masih berjalan sampai sekarang ya? Masih. Fokusnya tapi motor dulu ya? Iya, motor dulu. Nah ini. Ya ini yang di atas ini. Buka salah aja. satunya di kliknya. Klik. Nah. Majelis Pohon Mangga.
Ini salah ketik nih dulu. Maksudnya gimana? Enggak, dulu nulis dulu awalnya Majelis Pohon Mangga. Wah, salah ini. Harusnya Majelis Peduli Masyarakat. Oh, Belum dirubah. karena ngobrolnya bawa pohon mangga. Iya, lah. betul. Masya Allah. Oh, ini setoran? Ya, ini setoran. Wah, Masya Allah. Oh, ini antum ya? Ya, Antum hafiz juga dong? insya Allah. Masya Allah. Pantesan saya diimamin sama Anda maghrib isya kemarin panjang-panjang nih. Masya Allah. Masya Allah. Close. Ini kalau kita ngomongin Majelis Peduli Masyarakat nih, MPM, artinya kan selain memang ada program Hafiz Quran dan seterusnya yang memang kita support ya di sana dan lain sebagainya. Tapi program apa lagi yang kira-kira bermanfaat nih? Kan itu kan judulnya Peduli Masyarakat. Iya. Nah, tingkat kepeduliannya MPM ini apa? Iya. Bantuan apa yang diberikan kepada masyarakat? Baik, Bang Dery. Jadi kegiatan MPM sendiri itu terbagi-bagi. Yang pertama adalah reguler. Jadi kegiatan reguler itu berbagi, memberikan kepedulian kepada masyarakat seperti yang tadi saya sebutkan. Everyday is charity, kemudian everyday is breakfast free, sabar pungli, ya, berbagi macam-macam. Kemudian ada namanya kita mempunyai layanan antar jenazah. Kita punya ambulan free, gratis, diambil di mana sampai ke pekuburan. Wah, ini Gratis. luar biasa loh. Soalnya saya tahu orang selain dulu fenomenal kencing bayar, mati bayar. Masih sekarang. bayar, ya. Maaf ya, beneran ya. Iya. Iya, memang nggak semua sih ya, tapi Iya. mau jadi jenazah aja Iya. ada aja. Iya, bayaran dan lain sebagainya. Betul. Terserah ya, saya lagi nggak bahas hukumnya dan lain sebagainya. Tapi justru harusnya kita bantu kan yang begitu kan. Betul. Bahkan kita sendiri mau ada yang memberikan uang biasanya kita tolak sudah. Betul-betul free. Betul-betul free, 0 rupiah. Gitu. Itu dari mana operasional? Dari yayasan dong. Nah, ini Dari berarti yayasan dong. teman-teman sepertinya harusnya support ya. Ya kan bahan bakar ada Ya. ngebulnya ada berkurangnya Betul. juga dong, dan maksudnya Betul. kan makanya Ya. saya buka buat teman-teman kalau mau support, mau jadi musinin, mau jadi donatur ya kan. Ini infak terbaik nih. Ya kan, taruh duit kita di langit lah istilahnya. Betul. Nah, inilah buat apa sih ya jadinya ya apa ya, kemarin kan ada waktunya mungkin kalanya ada prioritas buat keluarga, ada hal-hal yang memang ada yang lebih wajib di antara yang wajib misal. Betul. Ya kan, atau apalagi ada yang lebih wajib di antara yang sunnah gitu kan. Iya. Itu kan sayang banget. Betul. Nah, itu maksudnya kesian kalau menopang dari bisnis-bisnis beliau aja gitu lah. Oke, terus apa lagi? Kita punya layanan ambulan gratis, berikut memandikan, mengkafani kalau orang di yang berduka ini nggak belum panggil atau belum punya. Gitu. Kita menggunakan cara sunnah yang sesuai sunnah gitu. Masya Allah. Saya jadi terpanggil sesuai sunnah, maksudnya emang dalil-dalil yang dibawakannya dari ustadz-ustadz siapa kalau boleh tahu, Komandan? Karena saya dulu belajarnya di Madinah, jadi ya Sama ustadz siapa? langsung sama saya Ali Hudaifi. Oh, Itu. yang di Indonesia? Di Indonesia banyak lah kawan-kawan. Ustadz siapa aja? Ya banyak lah. Banyak. Sebut aja, emang ada masalah? Oh dong? enggak dong. Saya mengikuti semua ustadz salaf lah. Ustadz salaf, Masya Allah. Saya ngikutin. Siapa tuh? Ngikutin ya Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz banyak. Oh, Saya mengikuti dakwah-dakwahnya. Masya Allah. Ustadz Firanda ya? Ustadz Firanda pasti. Oh, Masya Allah. Berarti fokus di situ ya, belajar untuk dalil dan lain sebagainya ya? Ya. Masya Allah. Apalagi kira-kira program-program yang ada di MPM tadi? Ya, kemudian dalam setahun itu kita selalu mengadakan MHQ untuk mencari bakat para hafiz-hafiz yang baru. Wih, mantap. Masih generasi itu kan Ya. generasi. Kemudian ada THR for Hafiz. THR for Hafiz itu kita memberikan tunjangan hari raya kepada para hafiz. Jadi kita go to road, jadi on the road, kita di jalan buka konter, bawa mobil buka konter, ada orang datang dicek, kamu sama apal sampai di mana, kita uji, lulus langsung kasih THR, dan itu kita laksanakan di bulan puasa biasanya. Wih, Masya Allah. Gitu. Yuk support yuk. Semakin gede lagi nih insya Allah MPM nih. Amin, Ya, Insya Allah. amin. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Wah, ini dia nih ya, bisa teman-teman cek aja di MPM 1311. Iya. Ya, artinya banyak dokumentasi video-video yang memang beredar di sana ya, liputan-liputan dan lain sebagainya gitu kan. Ih, seru nih anak-anak ya. Ya,
Wah, Masya Allah. Bisa tanya jawab juga, kontak activity-nya ada apa aja, cek aja di websitenya ya. Ya, betul. Ada Arjuna Bootcamp juga ya? Ada Arjuna Bootcamp. Mereka coba klik deh. Wah, ini tempatnya seru teman-teman. Teman-teman harus samperin deh. Karena di sini ada ATV-nya, Iya. ada camping. Nah, ini nih. Kajian-kajian juga ada satu tempat bisa dipakai buat kajian gitu ya. Masya Allah. Nah, ini posisinya mungkin bisa dijelasin juga. Kok tiba-tiba ada ini gitu loh. Tanah 15 hektar yang tadi saya sudah singgung di awal, Komandan. Iya. Ya, kenapa? Ini gimana ceritanya? Ini bisnis kah? Iya. Pure? Iya. Atau seperti apa sih? Jadi awalnya kita ingin membangun suatu pesantren. Pesantren lengkap dengan peternakan. Gitu. Tapi something wrong, kekurangan dana lah ya. Kekurangan dana karena memang usaha lagi kurang bagus. Maka ini saya minta dirubah untuk menjadi sumber pendapatan yang bisa menghidupin santri-santri yang ada di situ. Gitu. Jadi para hafiz yang ada di situ bisa mencari nafkah sendiri gitu. Akhirnya kita bikin camp. Tapi pondok tetap ada. Pondok tahfiz Quran ini masih ada. Oke. Namanya Al-Qaid gitu. Itu salah satu yang ada di sini jadi gurunya juga kok. Oh, Bang Tonang. Iya, itu. Oh, Masya Allah. Salah satunya. Hmm. Ini ya, untuk warga desa sebagai bakti kita kepada masyarakat. Oke. Ya, akhirnya hanya pondok tahfiz jadinya. Sekarang kita rubah menjadi tempat wisata untuk camping ground, kemudian mendevelop orang baik secara individu maupun corporate. Gitu. Masya Allah. Mungkin bisa diklik yang Arjuna Bootcamp-nya aja. Coba Arjuna Bootcamp. Ke atas. Coba kita masuk dong, kita lihat ya. Wah, keren tempatnya. Ya. Di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango kan. Betul. Enjoy banget. Kita camping di situ seru tuh. Coba di lokal. Dan murah lagi ya? Satu tenda berapa untuk 2 orang? Bukan, tadi satu tenda untuk 3 orang. 3 orang. Berapa satu tenda sewa? Hanya 200.000. Ya Allah, Udah sama tendanya ya. Kemurahan kali. Oh, ini seru nih teman-teman, datang situ nih keluarga. Saya aja insya Allah sama Bang Video sama Bang Tonang kita lagi janjian. Keluarga kita mau dibawa, anak-anak kan suka demen tuh main-main kayak begitu tuh. Boleh. Ya kan suasananya bener-bener pinggir gunung. Waduh, Boleh. tanahnya. Ada apa lagi tuh? Ada latihan yang kayak paintball gitu kayak. Bukan. Jadi kita punya berbeda dengan camping ground lainnya. Kita mempunyai lapangan halarintang. Jadi lapangan halarintang ini menguji orang tingkat emosionalnya seperti apa gitu. Oh, kayak semacam LDKS ya? Ya. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Ya. Oke. Jadi kayak TNI itu naik ke Betul. atas, terus lewat merangkak, seru. Betul. Kayak outbound gitu kan? Betul. Berarti banyak perusahaan-perusahaan yang memang gathering atau outbound di sana. Betul, banyak. Oh, nice. Ini nih. Seru banget kemarin. Teman-teman lihat deh video gue. Lihat kan? Itu tuh di sini nih. Keren. Yang sebelah ini nih. Mana ini? Ya, itu. Coba kita play. Ini yang kemarin kita siap-siap tuh. Lah ini udah ada. Lah ini gue. Ini gue nih. Lah, udah direkam ya? Seru banget. Tuh gue tuh lagi ganti baju tuh. Lah udah di-posting, gue baru tahu lagi. Lah. Wah, ini kemarin nih. Iya, betul. Seru banget. Waduh, di-mention dong. Kita nggak nyampe videonya tuh, nggak di-mention. Udah Mana? Udah ada. Enggak, di-tag emang di-tag ya? Di tag. Hah? Tuh, nggak ada. Oh, mohon maaf ya. Bukan, maksudnya mau nge-repost, kita nggak tahu tuh. iya. Nih gue nih, tuh. Gue berdiri juga tuh, Bang Vido, Bang Tonang. Kemarin seru banget tuh. Iya. Main ke situ. Iya nih. Hah? Kasih solusi dong, kita kesana rame-rame. Iya. Bisa? Boleh. Bisa diatur. Saya diatur ya, setuju ya. Teman-teman ya, kita main di sana ya. Nggak, bikin konten, nanti kita tukeran, exposure. Memang kita demen kalau ada gratisan kita support. Nggak beneran, kan kita kan tim-tim digital, tim-tim media kan kalau hasil dokumentasinya ini keren, tapi kita bikin versi kita gitu loh. Bima Kita main, Guest. iya dong, berapa orang tuh misalnya 20 orang, kita main, ATV-nya ada berapa? Ada 20 ya, 14 14, yang kita bikin ready. 2 kloter aja. Iya, kita bikin 2 kloter. Gitu, misalnya bos lawan anak buah. Jadi udah pasti kan anak buah kalah kan? Oh, Kan jangan macam-macam. Ngalah ya, bukan kalah ya.
Manajer lawan staff ngalah. Tapi seru kita bagi 2 kloter, nanti gambreng aja gambreng. Jadi kita lomba cepet-cepetan tuh. Gimana lah? Tapi ada sepeda motor trailnya juga kan, bisa pakai trail. Oh iya bener, kemarin tuh si siapa yang main? Yang azan tuh? Ya, Ilham. Ya. Ilham tuh. Ada kita punya kita trail Seru ada. deh, nanti kita jadwalin deh. Kasih solusi ke sana, nanti kita liput. Bawa tim kameramen semua ikut semua. Jadi ini kan ada kamera 3, ada yang pakai handphone 1, 2, biar semuanya liput. Nanti cakep. berkemah nunggu sunrise. Terus saya potongin kambing. Cakep. Atau enggak langsung kirim nasinya udah matang. Saya bawa ke Buli Abu ya. Ya, ayo boleh kalau mau. Sabtu insyaallah. Oke. Karena kita udah janjian tuh insyaallah. Iya. Sabtu nanti saya kirimin ke Buli Abu ya. Wah, mantap. Buat nampan bareng-bareng. Ya, tapi ingat tim kasih solusi nih Anda nih ya, internal. Saya kasih jalan-jalan, gathering gratisan. Besok-besok cari uangnya lebih banyak lagi buat perusahaan. Gitu harus. Target harus kita tinggiin. Iya, nanti kita main di sini nih nanti kita atur lah. Boleh. Seru-seruannya dokumentasinya seperti apa. Artinya teman-teman bisa datang ke sini, boleh tahu nggak alamat lengkapnya? Kalau kemarin kan saya kan cuma di dalam mobil Ini ikut aja alamatnya. tuh, tiba-tiba nyampe aja. Iya. Patokannya mana sih? Dan Tajur Halang, Desa Tajur Halang, Jalan Arjuna nomor 1A. Desa Tajur Halang patokannya Bogor. apa? Patokannya Jadi mungkin batu teman-teman tulis, Bogor tahu nih. Batu tulis, habis batu tulis ambil arah batu tulis ke kanan ke arah Tajur Halang. Terus ada di sebelah mana? Ada sampai ketemu Jalan Arjuna itu aja dah. Sampai ketemu Dan Jalan katanya Arjuna. dengar-dengar tadinya kan susah jalan masuk ya. Betul. Anda yang bangun sendiri. Yayasan jangan yang ya? membangun, yayasan semua yang bangun. Oh beliau masya Allah taduh. Jadi nggak pengen bilang. Ya oke lah, yayasan yang bangun ya. Yayasan yang bangun. Berapa total habis pembangunan jalan? Kan tadinya kan itu jalan itu kan hutan-hutan. Betul. Untuk memudahkan buat teman-teman sekolah untuk outbound datang, perusahaan-perusahaan mau gathering apa segala macam untuk main di sini kan jalannya kan susah tuh. Betul. Kita bangun jembatan juga, Bang Dedi. Kita bangun jembatan menghubungkan antara desa ke desa lain. Pak Bima Arya tahu nggak? Ya. Nggak serius. Kan Anda yang bangun tuh bantu program pemerintah untuk agar warganya jadi lebih nyaman. Untuk apa diketahui? Nggak perlu lah. Iya sih, cuma maksudnya minimal kan ada kontribusi yang Anda lakukan dan Nggak perlu. Kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh pengakuan manusia. Kita butuh pengakuan yang di sana. Masya Allah. Jadi pengen ngajakin partneran bisnis. Ya. Kayaknya amanah nih. Amin. Banyak ketipu juga soalnya. Ya kalau Anda kan partai besar, saya kan partai kecil, tapi menurut saya kecilnya saya kan lumayan juga gitu loh. Oke. Jadi jalanan berapa habisnya? Pembangunan jalan yang Anda bikin sendiri itu kan buat warga kan? Betul. Ya, jalan sama jembatan, pokoknya infrastruktur semuanya yang kita bangun 50 miliaran. 50 miliar. Iya. Kan harusnya uang anggaran dong daerah. Tapi kan bukan kewajiban Anda bangun. Ya, tapi ini kan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Masya Allah. Dan terbukti begitu ada jalan, jadi rame. Yang punya tanah pada bangun semua sampai jalannya rusak. Lah? Ada beberapa jalan yang udah rusak. Oh, Masya Allah. Gitu. Waduh, gila. Ini nama kabupatennya apa yang masuk ya? Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten Bogor. Betul. Oh. Jadi Desa Tajur Halang, Jalan Arjuna nomor 1A, Kabupaten Bogor. Masya Allah. Nah, itu. Berarti kalau memang bermanfaat buat masyarakat mah boleh kali ya kayaknya insya Allah nih ya Bupati Kabupaten Bogor ya. Waduh, jauh. Nggak ke situ kita. Lah kan membantu kan banyak tuh teman sukses tanpa riba. Jadi kan jangan-jangan kalau programnya Anda berjalan kan bisa membantu umat-umat di Bogor. Jauh lah, kita sama politik jauh. Keren. Jauh. Keren ya. Nggak bersinggungan sama politik ya. Tidak. Oh, Nggak ada. kecuali pemerintahan yang baru ya. Nggak sama. Sama ya? Tidak. Oh, kirain karena Tidak. Oh, Masya Allah. Tetap di jalurnya aja. Jadi pengusaha dan bermanfaat bagi orang banyak. Udah. Masya Allah. Informasi lebih lanjut teman-teman cek aja ada yang mau tambahin kan dan buat teman-teman semua di sini. Sekiranya ada nasihat buat, terutama buat saya dan seterusnya gitu ya. Apa mau saatnya ada kamera ngomong buat yang belum melunasi? Barangkali orang itu nonton. Mungkin hanya satu aja kalimat yang saya petik dari Quran yang sebenarnya nih ya. Oke. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan ketika kita belum bisa berbagi kebahagiaan. Masya Allah. Itu aja.
Siap dan aman negara ya. Aman. Boleh dan kita Sabtu kita bermain. Oh pasti, saya tunggu. Kita bermain seru-seruan ya, rame-rame ya. Tapi ditambah. Ada panahan ya? Ada panahan. Tembak. Ada. Wah, Arjuna Bootcamp nih. Saya kepikiran deh. Ini cuma ide aja sih ya. Saya kan punya kawan Ilham namanya. Dia itu punya Nimo Enterprise bareng sama Pak Helmi Yahya. Tapi maaf ya sebelumnya, bukan ngadu-ngadu kekayaan apa segala macam ya. Kalau saya akuisisi boleh ya? Enggak, kalau Anda butuh aja. Kalau boleh sih. Siapa tahu kan kita bisa bangun bom lebih dahsyat. Ilham itu kan di Nimo Enterprise bareng sama Pak Helmi kan ada Maros, Malang Skyland, Cicalengka, apalagi Bandung apa tuh, Sukabumi tuh ntar tuh, Nimo Skyland apalah itulah. Di Malang juga ada kan dia. Malang, wah dia ada 6 tempat dia. Maksud saya ngeliatin seperti ini, kenapa nggak kita langsung akuisisi aja gitu lah, atau kita kolaborasi gitu loh. Mungkin kolaborasi lebih tepat itu kan. Jangan akuisisi ya. Kita juga nggak sanggup juga ya. 15 hektar, duit dari mana? Ya, kita kolaborasi. Itu keren. Kita bikinnya, wah. Iya nggak ya? Oke. Pokoknya ini dadakan loh. Enggak ya, kemarin juga kita meeting. Dibocorin. Kemarin kita sana juga meeting buat cuan. Pura-pura sosok. Wah, gue baru kepikiran sih. Kemarin juga udah kita survei. Nanti tunggu. Arjuna Bootcamp new version. Insya Allah. Amin. Bismillah, semoga Allah mudahkan ya. Amin. Siap, dan nanti kita bahas lebih lanjut mengenai nanti kalau udah jadi nanti ente duduk lagi di sini. Oke. Maka ada sesuatu yang baru di Arjuna ini. Oke. Tapi penasaran. Uang 4 miliar habis dalam waktu sehari itu buat apa ya? Demi kemaslahatan. Kita kasih solusi.